Gibran yang ditanya-tanya wali kota Solo, saudara. Habis bapak tuh mirip dengan Bapak Prabowo. Ya, kemana-mana orang selalu minta foto, saudara. Apa di mana-mana? Bukan hanya di kalangan gereja, di kalangan sekuler, di mall-mall orang pada nanya, saudara ya. Bahkan banyak dari Polri, dari Koramil, dari kepolisian ketemu langsung pada hormat, ya. Begitu saudara ya. Ya, itu adalah pertanyaan serupa kita sama. Nah, bisa ditampilkan. Nah, ini ayatnya panjang ya, berupa pasal 9 ayat 17. Jadi di situ dikatakan bahwa Sulaiman tidak bisa memikiri, tidak bisa memprediksi keadaan manusia atau pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu dia katakan akhirnya segala sesuatu sia-sia. Saya bingung kenapa dia bilang segala sesuatu sia-sia. Dia mencari kepuasan di hidup Sulaiman ini. Nah, karena ayatnya panjang, bisa langsung aja di sini saudara bisa baca ya. Menurut tradisi Yahudi, Yahudi, Salomo menulis kitab Agung, Kidung Agung ketika masih muda. Tapi kitab Amsal Sulaiman setengah tua dan kitab Pengkhotbah yang akan nanti sama kita pelajari ditulis di tahun akhir hidupnya. Kita kan nggak tahu akhir hidup kita. Saya tahu besok hari Senin. Saudara tahu besok hari Senin. Ya, 1 bulan hari raya Idul Fitri. Semua pasti tahu. Tapi apa kita tahu nanti malam itu kita masih ada? Tidak ada yang tahu. Ya, apakah nanti tahun depan kita masih ada? Nggak ada yang tahu. Umur itu rahasia Tuhan. Nah, justru Salomo selama hidup dia mencari kepuasan itu dengan cara gimana? Pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala dan penguasaan diri, akhirnya membuat Salomo kecewa. Yang Salomo ini kecewa pada kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Jadi dia mencapai kepuasan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Ternyata dia kecewa. Lalu bagaimana? Kita Pengkhotbah mencatat, ya terus. Yang kedua next. Nah, kita Pengkhotbah mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup terlepas dari Allah dan firman-Nya. Salomo telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kesenangan seksual secara melimpah, tetapi semua itu akhirnya merupakan kehampaan dan kekecewaan. Biasanya orang kalau sudah banyak uang, saudara happy karena sudah banyak sama kita ya di sini. Orang akan merasa bahagia, ternyata enggak saudara. Happy diperlukan. Orang pikir kalau kita sudah punya jabatan sebagai komandan, kepala regu, ya bahkan jenderal sekalipun, presiden sekalipun akan bahagia. Tidak saudara. Ya, sekolah kalau sudah jadi S1 saya akan bahagia. Saudara tadi sampai S1, cari kerja di susah. Yang sudah S2, dia cari lagi sampai S3, bahkan sudah profesor. Ya begitu saja saudara. Ya, tidak bisa memuaskan. Tapi perlu kita kejar. Tapi jangan lupa, Salomo ini kalau saya pelajari dia melupakan Tuhan. Itu yang mengakibatkan dia hampa, dia mengatakan kesia-siaan. Kaya paling kaya di dunia, istrinya saja sampai 700 bayangkan. Yang satu aja istrinya sudah kerepotan, betul nggak bapak-bapak? Satu aja ini sampai 700, bundi itu 300, jadi 1000 istrinya saudara. Nah ini karena salah dia memilih istri, karena saking kayanya, saking hikmatnya, jadi raja-raja di daerah Timur Tengah itu memberi, ya. Anak gadisnya paling cantik-cantik, bukan cantik seperti dari Korea yang operasi plastik, tidak saudara. Dia diberikan kepada raja dan diterima saudara 700. Ternyata dia tidak bahagia. Kaya paling kaya saudara. Ya. Lalu dia katakan segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Saya tanya kenapa kok bisa sia-sia? Ternyata saudara di sini katakan. Teruskan. Pengkhotbah 1 ayat 2. Nah, kita baca 2, 3. Sia-sia
tidak minta panjang umur, kekayaan atau nyawa musuh-musuhnya, tetapi selalu melakukan hikmat untuk memimpin rakyat. Karena dia masih muda menggantikan posisi bapaknya Daud. Lalu dia berdoa, minta hikmat bagaimana sebagai pemimpin mengambil keputusan, ya, manajemen. Tapi ternyata Tuhan bukan kasih hanya hikmat, dikasih kekayaan, kasih umur panjang, semua yang tadi minta Tuhan kasih. Di sini dikatakan bagaimana dengan cara saudara berdoa minta. Jemaat GBI Kalijati saat ini sedang berdoa minta. Firman Tuhan katakan ketuklah pintu, maka pintu akan buka. Kalau pintu belum dibuka, ya sabar saudara. Karena doa itu ada yang langsung kita doa langsung dijawab, itu bisa. Ada doa yang dikatakan nanti itu perlu nunggu 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 50 tahun. Tapi ada juga doa yang tidak dijawab. Mungkin bapak-bapak yang lagi pendidikan berdoa supaya naik karirnya, ya, cepat dipromosi, silakan. Ya, bapak ibu yang punya waktu punya usaha berdoa, ya. Kata Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin itu akan sangat benar, sangat besar kuasa. Jadi doa orang benar. Jadi kitanya harus dibenarkan, bukan doa kita yang benar dengan kata-kata puisi, pujian yang tepat. Tapi kita masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kepahitan, kebencian. Ya, para Isa mengampuni, para Isa ya, nggak bisa mengampuni. Itu repot doanya, kita hanya sampai di internet. Ya, supaya doa kita dijawab, mari kita bereskan hati pikiran kita. Sehingga doa saudara minta jabatan, minta apa saja yang untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Di sini dikatakan terus next. Nah, Raja Salomo memberi perhatian bahwa pekerjaan Allah dalam dunia ini tidak dapat diselami oleh manusia. Sama seperti zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu orang-orang tua dulu sudah tahu tanggal sekian musim kemarau. Kalau sudah mulai September, Oktober, November sudah mulai musim hujan. Ya, bisa nampak apa-apa. Sekarang susah diprediksi. Ilmu pengetahuan juga tak bisa. Ya, secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan. Kalau sudah jadi gempa baru ketahuan gempanya sekian hektar, saudara. Kalau dulu belum ketahuan. Ya, jadi manusia tidak bisa memiliki cara Tuhan berpikir. Lalu di sini dikatakan, walaupun dia raja atau manusia yang paling berhikmat pada saat itu, sebab dia manusia yang terbatas. Jadi kita jangan sombong. Kalau kita doa kita sudah dijawab, kita sudah jadi orang kaya, orang sugih, ya, gitu ya. Udah sebentar, sekarang praktis, peranakan di amin, ya, jangan sombong. Kalian jangan sombong. Katakan kiri kanan, kalau kamu sudah dijawab doa sama Tuhan, jangan sombong ya. Kalau sudah jadi kepala jabatan, sudah pangkat kapten, ya, sudah letnan kapten, saudara mayor, letko, terus kolonel sampai jenderal, tetap rendah. Amin. Tuhan katakan awal perjatuhan adalah besok. Lalu di sini dikatakan, pengkhotbah katakan apapun yang dilakukan manusia adalah sia-sia saja. Saya berpikir, kenapa usah bikin balik sia-sia? Karena pada akhirnya semua manusia akan menghadapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saudara masih hidup, saudara cium masih bau tanah atau hati, sebentar lagi, saya masih wangi, kalau pakai minyak Pak. Ya, saya ketemu tadi bapak-bapak yang sudah berusia lanjut, masih gagah. Saya usia 66 sudah. Ya, bapak tadi sudah kurang lebih 80, masih sehat. Ya, sekarang kalau usia 40-50 itu sudah repot. Pengaruh makan, pengaruh pekerjaan, pikiran, waktu jam tidur nggak bisa tidur. Minum bir, tidur, saudara ya. Kurang minum bir, tidur, ya. Minum dua, saudara. Kurang kuat minum dua, minum tak tikus, saudara ya. Akhirnya teler, mabok, saudara ya. Pengkhotbah katakan ya, pada akhirnya ya terus
ayat 2 sampai 11, ini ayatnya banyak. Lebih baik untuk manusia makan dan minum bersenang-senang, bersukaria. Akhirnya Salomo mengambil keputusan daripada sia-sia, udah kita makan aja, bersenang-senang aja, kita pesta. Sekarang dunia seperti begini, saudara mau cari makanan apa aja di dunia ini sekarang ada. Ya, nama nasi goreng aja ada macam-macam. Kuliner sekarang di mana-mana. Tapi apa itu akan puas? Tidak akan puas, saudara. Ya, itu hanya untuk luar. Nanti kita akan lihat supaya saudara bisa puas dalam hidup ada di Allah lagi. Lalu di sini dikatakan kata sia-sia dalam kitab Pengkhotbah saja muncul 15 kali. Totalnya 86 kali dalam Alkitab terjemahan baru. Ya, terus next. Nah, yang kedua, yang satu, Raja Salomo hikmat dan kekayaannya melebihi semua raja di bumi. Satu Raja-Raja 10, 2, 3, 4, raja paling kaya, milioner kalau dibandingkan sekarang. Awal perjalanan hidupnya dilakukan dengan benar, sehingga janji Tuhan diberikan kepada Salomo. Bahkan yang tidak diminta Salomo pun diberikan Tuhan. Terus, nah kita nyanyi dulu. Bisa tiap mainin kita. Kalau saudara yang dari aliran Protestan, maka BW, atau BKJ, ya, Sunda pasti tahu ini lagu saudara ya. Yang dari aliran Jakarta mungkin akan lupa paginya. Ya, kita akan nyanyikan. Ku berbahagia yakin teguh. Kunci apa? Oke. Ku berbahagia.
bahagia. Walaupun efek kita di dompet kita mungkin masih sedikit, tapi tetap bahagia. Amin. Karena apa? Hati. Salomo kenapa sampai tidak bahagia? Waktu muda dia bahagia, dia berumah tangga bahagia, tapi dikatakan oleh Tuhan pada akhir hidupnya di masa tuanya, istri-istrinya yang 700 ini menarik dia supaya jangan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, kepada Yesus Kristus, tapi dia akan menyembah berhala. Blaise Pascal, ahli fisika, filsuf, matematika dan kalkulator katakan ada kekosongan dalam hati manusia, dan kekosongan ini tidak bisa diisi dengan jabatan pangkat paling tinggi sekalipun. Jabatan ini tidak bisa diisi dengan S1, S2, S3, profesor, bahkan berapa titelnya pun tidak bisa. Dosen pembimbing saya, guru besar dari ITB, saudara, ya, dan profesor dan sebagainya, dia tetap melayani sekolah. Ya, dia tetap melayani. Dia katakan aku bahagia karena Yesus, kalau kita kan seorang di dalam Yesus. Amin, saudara. Kita sebagai penonton di dunia hanya sebentar. Harta, jabatan, kedudukan kita tidak akan memuaskan. Itu perlu, saya tidak perlu, saudara. Tetapi Blaise Pascal katakan ada satu kekosongan dalam batin manusia. Ini tidak bisa diisi dengan apapun, hanya bisa diisi kalau Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus ada dalam hati. Amin. Saudara, berapapun uang saudara, berapapun pendidikan saudara, kalau ada Yesus, ada Roh Tuhan dalam diri kita, kita akan bahagia. Banyak orang yang bahagia kalau dia uang sudah banyak, sudah cantik, sudah ganteng, sudah pangkat tinggi, kenapa masih korupsi? Saya dulu sering belajar di lembaga-lembaga permasyarakatan, Bancai, Kebon Baru, Sukamiskin. Kalau di Sukamiskin dulu itu orang-orang yang bertato, yang nyuri ayam, nyuri apa. Sekarang nggak ada. Sekarang apa? Yang dipakai dasi, partai ini juga mewah-mewah. Ya, ada ketua DPR, ada gubernur, bahkan ada menteri, ada pengacara, orang-orang terkenal semua. Yang dikejar apa? Happy. Kita berkatakan, ya, siapa yang mencintai uang tidak akan puas. Sulaiman kan, siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas. Kita boleh kaya, kita boleh banyak uang, tapi jangan melupakan Tuhan. Amin. Ya, jangan. Tetap Tuhan menjadi andalan kita. Ya, karena nyawa kita hanya sementara, hanya titipan. Nah, kita pengen tahu siapa pencipta nyanyian ini. Ini nyanyian diciptakan tahun 1800 sekian, yang sudah dilupakan. Waktu penginjil terkenal Amerika Bill Graham mengingatkan kembali. Kalau orang-orang tua dulu, orang-orang Protestan atau Katolik pasti tahu. Orang-orang baru belum tahu. Ya, nah kita lihat ini sejarah. Bisa next. Nah, kita baca kisah di balik lagu berbahagia namanya Fanny Jane Crosby. Dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu dia baru berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Seorang yang mengaku seorang dokter berusaha mengobati dia, tetapi hasilnya sangat mengerikan. Kedua mata Fanny menjadi buta total. Next. Melihat kondisi Fanny, orang tuanya menjadi sedih sekali. Ditambah beberapa bulan setelah itu ayah Fanny meninggal dunia. Kasihan dia. Dari masa kecil Fanny dititipkan oleh neneknya. Sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nenek Fanny mendidik Fanny, mengajarkan Fanny berdoa dan membaca Alkitab. Baca Alkitab. Ajak ke gereja sama neneknya, ya, kena gurunya, ya. Terus nih, karena buta Fanny tidak dapat bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak sebayanya. Tapi Tuhan memberkati dia, Fanny menikah, ya, dan mendapatkan seorang anak. Tetapi saat masih bayi, anaknya meninggal dunia saat terbunuh. Kasihan ya penderitanya. Tapi terus dalam kebutuhannya ternyata Fanny memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab dan memiliki kepekaan menulis puisi dan lirik lagu. Dia telah menulis 8.000 syair untuk lagu rohani. Salah satu lagu yang ditulisnya berjudul
berbahagia. Banyak ingin ya, banyak sekali, salah satunya lagi ini sungguh dengan doaku orang lain kau hamili jangan galau. Banyak sekali saudara ya. Terus nah, selama hidup Fanny Crosby telah menulis hampir 9.000 lirik lagu, namun penghasilannya dari lagu-lagu tersebut sangat sedikit. Dia hanya dibayar untuk $1 atau $2 per lirik sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah memiliki rumah sendiri, ya, dan hanya tinggal di rumah-rumah sewa. Jadi kalau saudara masih tinggal di rumah sewa, masih tidak usah sedih, ya, doa supaya dapat rumah. Tapi ada yang punya rumah juga itu hanya sebentar. Saya dari keluarga militer saudara, ya, saya nanyakan saya bisa jadi hamba Tuhan, ya. Kalau sudah mau menjalankan juga MPP harus ada rumah di luar, ya, tidak boleh di asrama. Walaupun kita sudah di luar juga rumah kita di sementara rumah kita yang sesungguhnya ada di surga, ya. Terus, namun demikian Fanny tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan menganggap tujuannya menulis lirik adalah untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Suatu kali ada pendeta yang menaruh rasa jiwa pada Fanny. Ini pendeta perlu bertobat saudara. Terus dia berkata, sungguh kasihan yang Maha Kuasa melimpahkan bakat yang melimpah-limpah pada Anda, tetapi tidak memberikan penglihatan pada Anda. Fanny langsung menjawab, jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta. Loh, mengapa begitu? Tanya hamba Tuhan, pendeta tadi dengan kaget. Terus, karena saat saya sampai di surga nanti, yang saya ingin, yang pertama kali saya lihat adalah berusaha. Banyak saudara sepupu kita yang lagi berdoa, dengan nasihat Ustaz, tunjukilah aku jalan yang lurus. Bisa masih sudah di dalam doa mereka. Itu banyak kejadian Rasulullah yang hidup banyak sekali. Ya, mereka berdoa. Ya, terus, nah yang ketiga yang terakhir, tahta. Biasanya kalau kita itu paling dikejar tahta ini. Kalau sudah punya harta, sudah punya tahta, punya anaknya laki-laki semua, wah bahagia ya. Ternyata banyak juga yang tidak bahagia. Saat dia masa tua, anaknya sudah pada merantau, tidak dia perhatikan. Ya, nah untuk ukuran dunia secara semua sudah ada, tetapi sayang di pertengahan jalan ia tidak taat sebab hatinya dicondongkan istri-istrinya untuk meninggalkan Tuhan dan percaya kepada berhala-berhala. Ini menjadi titik awal kejatuhan Raja Salomo dari hidup dunia menjadi penuh masalah. Kenapa kekerasan rumah tangga sangat banyak terjadi? Bukan hanya di kalangan saudara sepupu kita, di kalangan gereja pun. Ternyata saudara, waktu pacaran, jadi kalau ada anak muda sedang pacaran, buka matanya lebar-lebar. Dia calon suami saudara, calon istri saudara ini betul-betul tak bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga. Sebab kalau enggak, saudara, ya nanti saudara ditempelin kekerasan dalam rumah tangga, ya, wah macam-macam saudara. Karena saya sebagai gembala sidang, sebagai konseling, kebanyakan begitu. Karena apa? Banyak orang waktu pacaran itu cuma sama, bukan kita lihat kelakuannya, simpan. Jangan lihat ganteng cantiknya aja. Itu hanya casing luarnya saja. Ya, perlu tapi lihat karakter dalamnya. Banyak orang kalau rumah tangga ditanya, aduh, ganteng sih ganteng, tapi aduh saya kepala itu kalau dia kepala yang punya. Ya, cantik sih cantik, tapi sudah marah. Banyak laki-laki tapi di sini saya rasa nggak ada saudara. Itu tempat naik, lihat sering pergi, bahkan datang ke rumah saya. Loh, kamu ganteng ini kesini, nggak main. Ada apa tiap hari? Harus saya takut sama istri. Kenapa? Istri kalau sudah marah bawa gunting. Saya mau dibunuh. Wah, saya telepon ke istri. Ibu, Ina, kenapa kau bawa gunting? Aku guntingnya dibawa gunting kecil karena kalau gunting kuku itu suami saya terintimidasi saja sama saya. Ya, ada orang udah malah bawa parang, ya, dalam. Nah, tadi katakan aku sudah ditebus berdarah.
Siapakah kita manusia terus? Ya, tetapi kalau kita sudah ditebus, kita akan berbeda dari orang lain. Banyak lain saudara saya tambah padukan, ya, pengusaha-pengusaha awalnya dari manusia. Saya ketemu, saya kaget. Mungkin abang sudah lupa sama saya. Dulu abang sering melayani dia. Oh ya, sekarang saya sudah jadi pengusaha, saya sudah jadi orang tua. Ya, nah, next terus. Nah, sini kalau sudah suka makan yang pedas-pedas, ya, sini Yuri pedas, ya. Apalagi udah makan B1, B2, RW yang pedas-pedas. Waduh, saudara ya. Nah, salah satu dari 3 penulis drama legend terbaik di Athena klasik mengatakan mengenai Pepe. Tidak ada seorang pun merasa bahagia karena kecukupan uang hingga mereka meninggal dunia. Riset membuktikan banyak orang kaya dan terkenal berlimpah uang dan kekayaan, namun hatinya tetap saja kosong. Itu yang Blaise Pascal katakan. Hampa dan tidak bahagia. Bahkan mereka menjadi sangat frustrasi sampai-sampai nekat mengakhiri hidup. Angka bunuh diri, saya berbaca angka bunuh diri paling tinggi itu di Korea, di Jepang, sama Singapura. Ternyata di Indonesia angka bunuh diri cukup tinggi. Tahun 2002 angka bunuh diri di Indonesia hampir 900 setahun. Tahun 2023 itu sudah di atas 1000 angka bunuh diri. Tidak perlu di jabatan apa, statusnya apa, tidak peduli. Bahkan tahun 2023 anak SD kelas 4 lagi main handphone. Zaman saya kan ada handphone, ya, zaman bapak-bapak itu. Ibunya bilang, nah, masa dari pagi main handphone terus? Udah istirahat, ya. Nanti sore kamu sudah ya. Dikasih handphone. Suka pikir ibunya dia tidur, ya. Sudah mau maghrib, kok nggak bangun? Bangun. Waktu dibuka dia sudah gantung pakai sarung. Anak SD. Saudara baru dengar kemarin bunuh diri satu keluarga. Ya, bahkan di satu provinsi saya dengar anggota kepolisian pangkat dan inspektur 2, dia ngajar di sekolah kepolisian. Bunuh diri juga benar-benar. Orang bingung dan tidak peduli siapa. Saudara ada masalah, jangan disimpan. Ceritakan siapa yang sudah lihat di sini mampu polisi yang sudah konsumsi. Sampah buanglah pada jangan sampah itu saudara kalau dia kamu nggak kenapa penyakit kanker kebanyakan tidak semua itu akibat penyimpan kepahitan, kebencian karena pemangkat, karena orang tua, karena pemimpin di situ ya. Sampah buang pada tempat, jangan ditaruh di situ. Ya. Ternyata uang dan kekayaan bukanlah segala-galanya. Umat 5 ayat 9 itu siapa yang mencintai uang tidak akan puas kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 10 akan segala kejahatan adalah cintawan. Uangnya perlu. Siapa yang dapat uang? Cuma cintanya jangan. Ya. Terus sedikit lagi. Nah, ini daerah Thailand. Ini karena tidak bermana, kalau bermana sudah terlihat ya. Usia 30 tahun, lulusan dokter kosmetologi, mantan pelaku kecantikan. Apa saudara? Bunuh diri dengan cara minum racun herbisida lalu lompat dari gedung lantai 3 klinik kecantikan. Saudara, rumahnya begitu mewah. Ini gambar istrinya, bukan rumah lagi. Cantik sekali. Ternyata ada kekosongan batin. Jika saudara lagi kosong batinnya, minta Yesus masuk dalam hati saudara. Ya. Terus Pengkhotbah 8 ayat 3-11 para fasik seperti laut berlomba ombak. Yesaya 57:20-21 para fasik tidak ada damai supaya tidak sia-sia dan tetap puas dan juga berbahagia dalam hidup ini. Takutlah dan hormatilah Tuhan Yesus Kristus. Pengkhotbah 18 pasal 10. Kesimpulannya, Sulaiman katakan akhirnya untung dia masih sadar, masih eling saudara. Akhirnya dia katakan takut sama Tuhan karena manusia akan diadili di pengadilan. Pengadilan dunia bisa tidak adil, tapi pengadilan surga pasti adil. Akhirnya dia bertobat di usia sebelum muda. Kita nggak tahu itu.
Nah, kesimpulannya orang yang kuat dan berbahagia adalah orang yang selalu katakan ini, karena jangan menjunjung menurut Rasulullah. Amin. Mari kita undang musik ya, singar semua ke depan kita.